Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Buya Riyadi SPDI, guru mata pelajaran SKI di Man Insan Cendekia Oki, Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching pembelajaran daring mata pelajaran SKI kelas 10, tema periode Khulafaur Rasyidin Khalifah Umar bin Khattab. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Dan hari ini kita bertemu lagi di pelajaran SKI. Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya. Sebelum itu malah kita berdoa dipimpin oleh kelas. Selesai. Selanjutnya kita absen dulu. Septi ada hadir? Hadir, Pak. Hengki? Hadir Pak. Pedi hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Pak. Hadir semua Pak. Nah, dalam pelajaran ini kita harus memberikan tekad yang kuat, karena sesungguhnya kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah masa depan kita akan cerah, karena dalam pepatah mengatakan berakit-akit dahulu bernasib kemudian. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh mulai hari belajar, maka insya Allah kita akan masa depan kita cerah dan kita menjadi orang yang sukses. Maka yang harus kita tingkatkan adalah kemalasan. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tema kita pembelajaran hari ini adalah Khulafaur Rasyidin, melanjutkan dari pembelajaran minggu kemarin tentang Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang Khalifah Umar bin Khattab. Jadi untuk Umar bin Khattab, izin screen ya untuk menyampaikan Umar bin Khattab. Nah, Khalifah Umar bin Khattab. Dalam pelajaran ini saya harapkan nanti anak-anak bisa memahami tentang biografi Khalifah Umar bin Khattab, kemudian proses terpilihnya beliau menjadi khalifah, kemudian kebijakan apa saja yang beliau hasilkan pada saat jadi khalifah, dan terakhir nanti tentang bagaimana peristiwa wafatnya beliau. Lebih lanjut nanti ini sudah saya share ya link asesmen awal. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, kira-kira anak sudah mengetahui belum tentang Khalifah Umar bin Khattab? Silakan dibuka. Nanti setelah dibuka tolong dijawab, nanti hasilnya saya lihat. Nah, berikutnya anak-anak sekalian, di sini ada juga video tentang Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi. Jadi nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, yang lahir pada tahun 584 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang yang tinggi dan kuat badannya, serta sangat lihai menunggu kuda, dan juga beliau sebagai pegulat. Jadi sebelum beliau masuk Islam adalah seorang pegulat yang hebat, yang biasanya mangkal di pasar. Beliau juga adalah orang yang memiliki kepemimpinan yang baik dan cerdas, kemudian tutur katanya halus, dan ketika berbicara beliau sangat fasih dan juga beliau gagah berani. Hal itu digambarkan ketika
nanti beliau masuk Islam, beliaulah yang mempelopori untuk hijrah dengan terang-terangan, padahal di saat yang sama para sahabat yang lain mereka ketakutan untuk hijrah karena intimidasi atau ancaman dari orang kafir pada saat itu. Tapi karena keberanian yang ada dalam diri Umar bin Khattab, beliau dengan terang-terangan ingin berhijrah. Berikutnya anak sekalian, Islamnya Umar bin Khattab pada awalnya sebenarnya beliau adalah orang yang sangat menentang Islam. Bahkan suatu hari beliau pernah ingin membunuh Rasulullah SAW karena berpendapat bahwa Nabi Muhammad lah yang membuat kekacauan di kota Mekah dengan membawa agama baru. Hingga di suatu hari beliau berniat ingin membunuh Nabi Muhammad. Kemudian beliau papasan bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Tapi kemudian Nu'aim kata, "Wahai Umar, mau ke mana?" Kata Umar, "Aku ingin membunuh Muhammad karena dia telah membuat kekacauan di kota Mekah ini." Lalu kemudian Nu'aim berkata, "Wahai Umar, urus itu keluarga yang sudah masuk Islam." Kemudian ternyata ketika tanya siapa itu adalah adiknya, maka Umar bin Khattab langsung menuju ke rumah adiknya bernama Fatimah. Lalu kemudian dia mengetuk pintu di situ, dan sayup-sayup dia terdengar dalam rumah itu Fatimah bersama suaminya membaca ayat-ayat seperti lembaran Al-Quran. Dan ketika dia melihat lembaran Al-Quran itu, ternyata yang dibaca adalah surat Toha. Toha ma anzalna ilaikal Qur'ani litashkur. Jadi ayat pertama yang dibaca oleh Umar itu adalah menerangkan bahwa tidaklah diturunkan Al-Quran ini kecuali untuk menyembuhkan dan memberi petunjuk. Maka kemudian Umar bergetar, dan sejak dari situlah hidayah masuk ke dalam diri Umar, lalu langsung menuju ke rumah Rasulullah. Dan pada saat Umar menemui Rasulullah itu di rumah Arqam bin Abi Arqam dan menyatakan keislamannya. Dan berikutnya keutamaan Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah pun sebenarnya sudah tahu bahwa Umar ini memiliki sifat-sifat yang terpuji, yang itu bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya supaya kita teladani di hari-hari akan. Maka sampai Rasulullah bersabda dan berdoa pada Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua lelaki yang engkau sukai, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisam, kemudian juga Umar bin Khattab. Jadi sama-sama Umar. Jadi Amru dan Umar itu dalam perbahasaan memang ada kemiripan di situ. Kemudian proses terpilihnya menjadi khalifah. Jadi ketika Abu Bakar sakit pada saat itu, beliau langsung menuju Umar bin Khattab untuk sebagai penggantinya, sebagai khalifah. Walaupun setelah itu kemudian Abu Bakar memanggil beberapa sahabat untuk dimintai pendapat, dan beberapa sahabat itu juga menyetujui, lalu kemudian membayar Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nah, kemudian berikutnya kebijakan strategis. Jadi selama menjadi khalifah, Umar bin Khattab ini melahirkan kebijakan-kebijakan, di antaranya membentuk jawatan pos, kemudian membentuk Baitul Mal, kemudian ada membentuk dewan pajak untuk mengumpulkan pajak-pajak dari masyarakat dan zakat. Kemudian juga beliau membentuk struktur pemerintahan dari gubernur sampai kemudian pemerintahan di bawahnya. Karena pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, telah melakukan ekspansi atau perluasan wilayah. Itu diantaranya Syria, kemudian Persia. Sekarang itu Persia itu antara Iran, itu daerah Iran, kemudian juga termasuk daerah Mesir. Nah, anak-anak sekalian, di akhir dari pembahasan Umar bin Khattab ini, kita lihat bagaimana Umar bin Khattab ketika meninggal dunia itu karena dibunuh dengan rencanakan oleh orang yang Majusi itu penyembah api, yaitu Abu Lu'lu'ah Tirus, karena dia dendam dengan Umar bin Khattab karena pada Umar bin Khattab lah wilayah tempat dia tinggal itu dikuasai oleh umat Islam. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita bagi tugas untuk membuat PowerPoint atau membuat infografis. Dipersilakan, kelompoknya sudah kita bagi menjadi empat kelompok ya. Jadi kelompok pertama nanti
membuat tentang biografi, kemudian membuat kebijakan strategis, kemudian juga proses Islamnya, sampai kemudian wafatnya kita bagi 4 kelompok dalam bentuk PowerPoint atau infografis. Nanti di rumah silakan dibuat per kelompok, dan hasil dari pembuatan itu dikumpulkan di link tugas yang saya share seperti ini di sini. Dan insya Allah Bapak tunggu ya anak-anak sekalian. Dari sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Pak. Apakah ada pertanyaan? Iya, Bapak. Tugasnya paling lama kapan, Pak, dikumpul? Ya, tugasnya minggu depan sudah kita kumpulkan, karena nanti minggu depan sudah ada pembahasan yang lain. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, sampai jumpa lagi. Untuk mengakhiri, marilah kita membaca doa penutup. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi minggu depan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.